Shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya pujian yang lahir dari hati. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Mazmur 147 ayat 1. Sungguh bermazmur bagi Allah kita, itu baik bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sederhana tetapi memiliki kuasa yang besar dalam kehidupan orang percaya. Pujian. Kalau kita datang ke gereja dan ditanya apakah kita harus memuji Tuhan, tentu kita akan menjawab ya. Tetapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah kita masih memuji Tuhan ketika hidup kita sedang tidak baik-baik saja? Ketika doa belum dijawab, ketika ekonomi sedang sulit, ketika keluarga sedang menghadapi masalah, ketika tubuh terasa lelah, ketika orang yang kita kasih mengecewakan kita, ketika kita sudah berdoa berkali-kali tetapi keadaan belum berubah. Disitulah kita mengetahui apakah pujian kita hanya bergantung pada keadaan atau benar-benar lahir dari iman. Ada orang yang mudah memuji Tuhan ketika menerima berkat, ketika mendapatkan pekerjaan, puji Tuhan, ketika mendapatkan kesembuhan, puji Tuhan, ketika doanya dijawab, puji Tuhan. Tetapi ketika masalah datang, pujian itu berubah menjadi keluhan. Hari ini Tuhan mengajarkan kita, jangan hanya memuji Tuhan karena berkatnya, pujilah Tuhan karena siapa Dia. Mazmur 147 ayat 1 berkata, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Perhatikan 3 kata, baik, indah, layak. Pujian itu baik, pujian itu indah, dan Tuhan layak menerima pujian kita. Pujian adalah pilihan iman. Saudara, pujian bukan selalu perasaan. Kadang-kadang hati kita ingin memuji. Kadang kita sedang sedih, kadang kita kecewa, kadang kita menangis. Tetapi iman mengajarkan kita untuk berkata, sekalipun aku tidak mengerti keadaan ini, aku tetap percaya kepada Tuhan. Inilah yang membedakan pujian yang berdasarkan keadaan dengan pujian yang berdasarkan iman. Kalau kita hanya memuji Tuhan ketika keadaan baik, maka sebenarnya yang kita puji bukan Tuhan. Kita sedang merespon keadaan yang baik. Tetapi ketika kita memuji Tuhan di tengah kesulitan, kita sedang menyatakan, Tuhan, aku tidak memahami semuanya, tetapi aku percaya Engkau tetap baik. Lihat Ayub. Ayub kehilangan banyak hal, ya kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatan. Namun Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Ini adalah pujian yang lahir dari iman. Ayub tidak berkata, aku tidak punya masalah. Tidak. Masalahnya nyata, air matanya nyata, kehilangannya nyata. Tetapi di tengah semuanya itu ia tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Saudara, mungkin hari ini kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak kita mengerti. Tetapi jangan biarkan apa yang terjadi dalam hidup kita menentukan siapa Tuhan bagi kita. Keadaan kita berubah, Tuhan tidak berubah. Perasaan kita berubah, Tuhan tidak berubah. Situasi kita berubah, kesetiaan Tuhan tidak berubah. Karena itu kita bisa memuji Tuhan bukan karena hidup kita selalu mudah, tetapi karena Tuhan selalu setia. Jangan biarkan beban hidup mencuri pujian kita. Mazmur 147 sangat menarik. Mazmur ini berbicara tentang Tuhan yang besar, tetapi juga Tuhan yang dekat dengan manusia yang terluka. Dalam ayat 3 dikatakan, ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Luar biasa. Tuhan bukan hanya Allah yang benar, Dia juga Allah yang peduli terhadap hati yang hancur. Ada orang yang datang ke gereja dengan senyum di wajahnya, tetapi dalam hati sedang menangis. Ada yang terlihat kuat tetapi sebenarnya sedang kelelahan. Ada yang menyanyi dengan suara yang indah, tetapi di dalam hatinya ada pergumulan yang tidak diketahui siapapun. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan berkata, aku dekat dengan engkau. Karena itu jangan biarkan beban hidup membuat kita berhenti memuji. Justru ketika hati kita berat, datanglah kepada Tuhan.
Ketika air mata mengalir, tetaplah menyembah. Ketika kita tidak mempunyai kata-kata, katakan saja, Tuhan, aku masih percaya kepadamu. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kita harus menyesuaikan masalah dahulu, menyelesaikan masalah dahulu baru bisa memuji Tuhan. Padahal sebaliknya, datanglah kepada Tuhan dengan masalah kita dan biarkan Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masalah tersebut. Pujian tidak selalu mengubah keadaan seketika, tetapi pujian dapat mengubah hati kita dalam menghadapi keadaan. Masalah mungkin belum berubah, tetapi hati kita menjadi lebih tenang. Jalan keluar mungkin belum terlihat, tetapi iman kita menjadi lebih kuat. Air mata mungkin masih ada, tetapi kita tahu bahwa kita menangis, tidak menangis sendirian. Pujian harus lahir dari hati, bukan sekedar dari bibir. Tuhan tidak mencari suara yang paling indah, Tuhan mencari hati yang tulus. Yesaya 29 ayat 13 berkata, bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ini adalah peringatan serius. Kita bisa saja menyanyikan lagu rohani tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Kita bisa mengangkat tangan tetapi hati kita penuh kepahitan. Kita bisa berkata puji Tuhan tetapi kita di dalam hati kita sedang menyalahkan Tuhan. Karena itu Tuhan tidak hanya melihat apa yang keluar dari mulut kita. Tuhan melihat apa yang ada dalam hati kita. Penyembahan yang sejati dimulai dari hati yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan pertunjukan. Bukan untuk dilihat orang. Bukan supaya dipuji. Bukan supaya dianggap paling rohani. Tetapi karena kita benar-benar mengasihi Tuhan. Bayangkan seorang anak kecil memberikan hadiah kepada ayahnya. Hadiah itu mungkin sederhana, tidak mahal, tidak sempurna. Tetapi sang ayah menerimanya dengan sukacita karena dia tahu. Anakku memberikan ini dengan hati, dengan kasih. Demikian juga Tuhan. Mungkin suara kita tidak sempurna. Mungkin kita tidak pandai bernyanyi. Tetapi jika hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan menerima penyembahan itu. Karena yang Tuhan cari bukan sekedar suara yang indah. Yang Tuhan cari hati yang mau menyembah. Pujian adalah gaya hidup orang yang menjadi warga negara surga. Filipi 3:20 berkata, karena warga negara kita adalah di dalam surga. Saudaraku, kalau kita adalah warga negara surga, kita harus belajar hidup sesuai dengan atmosfer kerjaan surga. Dalam atmosfer surga dipenuhi pujian, penyembahan, kemuliaan bagi Allah. Wahyu menggambarkan bagaimana makhluk-makhluk di hadapan tahta Allah terus memuji. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Jadi sebenarnya kita sedang belajar sekarang apa yang akan kita lakukan selama-lamanya bersama Tuhan. Karena itu jangan merasa pujian adalah sesuatu yang kecil. Jangan menganggap penyembahan hanya bagian dari acara gereja. Pujian adalah bagian dari kehidupan warga negara surga. Kita memuji Tuhan di rumah, di tempat kerja, di sekolah, di pekerjaan, ketika sehat, ketika sakit, ketika berkelimpahan, ketika berkekurangan, ketika doa dijawab, dan ketika kita masih menunggu jawaban. Itulah gaya hidup penyembahan. Ketika kita memuji Tuhan, kita fokus kita berpindah. Ada satu hal yang sangat penting. Ketika kita terus melihat masalah akan terlihat semakin besar. Tetapi ketika kita mulai melihat Tuhan, kita akan mulai menyadari, ternyata Tuhan jauh lebih besar daripada masalahku. Pujian mengalihkan pandangan kita dari betapa beratnya masalahku, menjadi betapa besar Tuhanku. Dari aku tidak sanggup menjadi Tuhanlah kekuatanku. Dari aku yang tidak tahu bagaimana jalan keluar menjadi aku percaya Tuhan mengetahui jalannya. Pujian tidak berarti tidak menyangkal masalah. Pujian berarti kita menempatkan masalah di bawah kebesaran Tuhan. Itu saatnya kita memilih, memuji. Saudara yang kasih Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan. Ada yang sedang memikirkan keluarga, ada yang sedang memikirkan pekerjaan, ada yang sedang menghadapi masalah ekonomi, ada yang sedang menunggu jawaban doa, ada yang sedang berjuang dengan kesehatan, ada yang sedang kecewa. Jangan berhenti memuji, bukan karena masalahmu kecil, tetapi karena Tuhanmu besar. Dan jangan berhenti menyembah, bukan karena semuanya sudah selesai, tapi karena Tuhan tetap setia. Jangan berhenti bersyukur, bukan karena tidak ada masalah, tapi karena kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau air mata kita jatuh, biarlah air mata itu menjadi bagian dari penyembahan kita, karena Tuhan melihatnya. Jangan menunggu masalah selesai untuk memuji Tuhan.
Pujilah Tuhan di tengah masalah, karena Dia tetap Tuhan yang baik dan setia dan berkuasa. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami datang kepadamu dengan segala keadaan kami. Ada yang datang dengan sukacita, air mata, pergumulan, tetapi Engkau tetaplah dipuji dalam segala keadaan. Tuhan ampuni kami jikalau kami selama ini hanya memuji ketika keadaan kami baik. Ampuni kami jika kalau masalah membuat kami lupa pada kebesaran-Mu. Ajarlah kami untuk menjadi penyembah yang sejati, bukan hanya ketika di gereja, tetapi ketika berada di rumah, di tempat bekerja, ketika menghadapi masalah, ketika sendirian. Kami percaya saat kami memandang kepadamu, hati kami akan mendapat kekuatan baru. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.